Om Swastiastu, sahabat Barita Sekar, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik atas karunia Ida Sang Yang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat sekalian, pada video ini kami mengunggah informasi sekaligus untuk menjawab sejumlah komentar dan pertanyaan yang disampaikan oleh rekan-rekan pada kolom komentar. Pertanyaan-pertanyaan tersebut seperti proyek ini GAPI, kemudian tidakkah kami salah interpretasi atas masa pelaksanaan pengadaan tanah, kemudian informasi simpang siur dan sebagainya, sekaligus untuk meneruskan posisi tindak lanjut proyek yang ada saat ini berdasarkan hasil diskusi kami dengan sumber kami dari BPN Provinsi Bali beberapa waktu yang lalu. Kami mohon maaf, pengunggahan ini kami tunda karena wawancara sebenarnya sudah kami laksanakan pada hari Senin dengan BPN, dan baru kali ini diunggah karena kami masih berupaya untuk dapat wawancara dan diskusi dengan sumber kami di Bina Marga. Namun karena sampai saat ini belum ada konfirmasi kesediaan beliau untuk melaksanakan diskusi dan wawancara, maka informasi ini kami unggah saat ini. Sahabat sekalian, ada beberapa penegasan yang disampaikan oleh sumber kami. Penegasan itu berkenaan dengan dua hal pokok. Hal pokok pertama berkenaan dengan SK penetapan lokasi. Kemudian hal pokok kedua berkenaan dengan posisi perkembangan tindak lanjut rencana mega proyek ini. Yang pertama, sahabat, pokok pertama itu mengandung 3 informasi. Informasi pertama, sumber dari BPN mengajak kita warga terdampak untuk mencermati sumber-sumber hukum yang melekat pada rencana mega proyek ini. Sumber hukum yang terpenting yakni yang tadi, yaitu berkenaan dengan surat keputusan penetapan lokasi yang diterbitkan Gubernur Bali pada 7 Maret 2022 yang lalu. Yang pertama dari SK ini kembali kami sampaikan adalah mengenai perkiraan pelaksanaan. Jadi perkiraan waktu pelaksanaan pengadaan tanah adalah pada 2022 sampai dengan 2024. Hal ini penting, demikian sumber kami, agar warga terdampak dan masyarakat terdampak jangan berasumsi atau menganggap bahwa pengadaan tanah itu hanya dilaksanakan atau selesai dilaksanakan pada tahun 2022 ini, melainkan waktunya sampai dengan 2024. Hal ini juga memiliki konsekuensi dengan hal-hal lain setelah itu, sampai dengan ganti rugi dan pelepasan hak. Yang kedua, perkiraan pelaksanaan pembangunan fisik jalan tol adalah pada 2022 sampai dengan 2027. Ini berbeda dengan tayangan video yang diputar pada saat penandatanganan sejumlah dokumen perjanjian pada tanggal 8 Maret 2022 di Jaya Sabo, yang menyebutkan bahwa kegiatan fisik ditargetkan pada Juni 2022 yang akan datang
dan selesai pada 24 November 2024 dan bisa beroperasi. Nah, mana dari dua ini yang menjadi pedoman bagi kita dalam hal berpikir, berwacana, dan bertindak? Menurut sumber kami, kita pakai pegangan yang memiliki kekuatan hukum lebih tinggi, yakni SK penetapan lokasi yang diterbitkan oleh Bapak Gubernur Bali. Yang ketiga adalah berkenaan dengan masa berlakunya SK penetapan lokasi ini. SK penetapan lokasi ini berlaku 3 tahun sejak diterbitkan. Itu berarti SK penetapan lokasi berlaku sampai dengan 7 Maret 2025. Dan setelah itu dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ini penting dan sudah ditegaskan agar jadi pedoman. Diharapkan dengan penjelasan ini warga terus seluruh masyarakat terdampak tidak lagi mengasumsikan bahwa ganti kerugian dicairkan di tahun 2022 ini. Kemudian yang berikutnya sahabat, pada tahap yang mana sebenarnya posisi perkembangan pelaksanaan megaproyek ini? Saat ini posisinya adalah antara persiapan pengadaan tanah dan pelaksanaan pengadaan tanah. Disampaikan demikian karena persiapan pengadaan tanah yang merupakan tahap kedua dari sejumlah tahapan besar dari megaproyek ini itu sudah selesai dilaksanakan. Sudah dihasilkan SK penetapan lokasi gubernur mengenai hal ini. Namun tahap ketiga, yakni tahap pelaksanaan pengadaan tanah, belum masuk di situ, belum dilaksanakan. Masih ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN yang belum dipenuhi dan belum diserahkan secara resmi oleh instansi yang memerlukan lahan kepada BPN. Salah satunya adalah surat pernyataan mengenai pemasangan tanda batas bidang tanah yang disebut patok tersebut. Ini belum diserahkan, sehingga BPN belum bisa melaksanakan tugasnya. Tugas dan kewajiban saat ini masih ada di pihak yang memerlukan tanah. Pemasangan patok tersebut, pemasangan patok tanda batas bidang tanah yang terdiri dari tanda batas jalur tol atau trase tol, ada batas tepi, ada batas tengah, kemudian tanda batas tanah warga terdampak, ini belum dipasang. Bina Margalah yang memiliki kewajiban dan tugas itu, bukan BPN. Informasi yang kami dapatkan saat ini, pihak Kementerian PUPR baru selesai menunjuk di pertengahan April yang lalu pejabat pembuat komitmen untuk proyek tol Bali Jagat-Kerti ini, Bali ini. Tahapan-tahapan yang berikutnya seperti pengadaan patok, kemudian persiapan pemasangan, biaya yang menyertai pengadaan patok, biaya pendukung pemasangan patok, itu sedang disiapkan, sedang dihitung. Jika ini sudah selesai, maka akan ada surat pernyataan. Surat pernyataan ini menjadi salah satu dari 8 syarat yang harus dilengkapi oleh Kementerian PUPR untuk diajukan kepada BPN, Badan Pertanahan Nasional, sebagai kelengkapan permohonan pelaksanaan pengadaan tanah.
Jika itu sudah selesai, masih juga ada sejumlah syarat yang lain yang harus disiapkan, yakni surat pernyataan izin alih status penggunaan atau pelepasan tanah. Ini untuk tanah-tanah yang di luar hak milik warga terdampak. Warga terdampak sudah menandatangani berita acara kesepakatan pada saat dilaksanakannya konsultasi publik. Kemudian yang berikutnya lagi adalah surat pernyataan kesiapan dokumen anggaran yang telah mengalokasikan biaya operasional, biaya pendukung, dan ganti rugi. Nah, ini sangat jelas, ternyata ini masih sedang disiapkan. Jadi apa yang kami sampaikan bahwa sejauh ini kami belum mau menyampaikan perhitungan ganti rugi karena tahapnya belum sampai di sana. Jadi ada 8 syarat ini yang harus dilengkapi. Yang pertama yakni dokumen perencanaan pengadaan tanah, kemudian yang kedua data awal pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah, yang ketiga data awal masyarakat terkena dampak, yang keempat berita acara kesepakatan dari warga terdampak, yang kelima SK penetapan lokasi itu sudah siap, namun belum diserahkan secara resmi kepada BPN. Yang keenam surat pernyataan pemasangan tanda batas bidang tanah, ini belum siap. Dan ketujuh surat pernyataan izin alih status penggunaan atau pelepasan hak. Yang kedelapan surat pernyataan kesiapan dokumen anggaran yang telah mengalokasikan biaya operasional dan biaya pendukung dan biaya ganti rugi. Setelah kedelapan ini terpenuhi, BPN menerima dan diverifikasi dulu. Setelah itu baru kalau sudah lolos barulah dibentuk tim pelaksana pengadaan tanah. Jadi tahap sekarang adalah kita bersama-sama menunggu pemasangan patok oleh Bina Marga, Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR. Jadi sangat jelas informasi ini. Bagi sahabat yang tetap ingin bertanya mengenai hal ini, silakan disampaikan di kolom komentar dan kami akan berusaha menjawab sejelas-jelasnya sebagaimana yang kami dapatkan dari sumber kami. Kami juga menanyakan apa yang bisa dilakukan oleh warga pada saat ini. Yang bisa dilakukan oleh warga terdampak saat ini adalah tetap melaksanakan aktivitas sebagaimana biasa. Yang bertani tetap bertani, yang beternak, kemudian yang perikanan tetap, yang melakukan usaha tetap, sambil menunggu informasi lebih lanjut berkenaan dengan tahap berikutnya, yakni pemasangan patok dari instansi yang memerlukan lahan yang dilakukan juga per desa. Yang tidak boleh dilakukan adalah mengalihkan atau melakukan tindakan hukum atas tanah yang sudah ditetapkan dalam SK penetapan lokasi, menjual, menyewakan, menggadaikan dalam batas waktu tertentu, karena hal itu bisa berdampak hukum, diantaranya termasuk penjara. Ya. Kita tunggu dulu. Jelas ya sahabat, jadi saat sekarang yang dijadikan pedoman adalah SK penetapan lokasi poin D dan poin E yang menjelaskan pelaksanaan pengadaan tanah diperkirakan sampai 2024, perkiraan pembangunan jalan tol sampai dengan 2025. Demikian dulu yang dapat kami sampaikan, dan jangan lupa tetap monitor perkembangan di lapangan. Apabila sahabat sudah melihat adanya pengumuman, adanya pemasangan patok, silakan sampaikan di kolom komentar. Terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaan sahabat. Maaf apabila ada hal tidak yang berkenan. Dan kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.